memberikan level warning itu level 3 ya, atau waspada. Jadi sebenarnya pantai timur Kalimantan Timur dan Kaltara itu potensi tsunami-nya sangat besar. Jadi intinya kami 3 menit harus memberikan warning pertama. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian masyarakat Indonesia ini sempat tertuju pada satu momen atau insiden gempa bumi besar yang terjadi di wilayah Mindanao, Filipina. Dan gempanya berkekuatan magnitudo 7,7 dan tidak hanya menjadi perhatian negara setempat, tetapi juga memicu keluarnya peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Dan peristiwa ini juga kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, salah satu wilayah yang kabarnya paling aktif secara geologis di dunia, Pak. Nah, untuk itu aktivitas gempa bumi ini juga merupakan bagian dari dinamika alam yang tidak bisa dihentikan, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan informasi yang akurat. Dan ini yang menjadi menarik pada episode kali ini, meskipun pusat gempa berada di luar wilayah Indonesia, ternyata dampaknya juga sampai ke Indonesia di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Lalu kemudian nanti yang poin penting yang akan kita ulas adalah bagaimana BMKG ini bisa mendeteksi potensi tsunami dalam waktu yang sangat cepat, dan kemudian seberapa besar sebenarnya ancaman tsunami bagi wilayah Kalimantan Timur. Dan untuk membahasnya secara mendalam, kita sudah bersama narasumber spesial dan tentunya kompeten di bidangnya. Bersama kita untuk bicara di bidang kebumian dan juga mitigasi bencana, Kepala Pusat Gempa Bumi Regional 11 Balikpapan, Pak Rasmit, MSI. Selamat datang, Pak Rasmit. Terima kasih, selamat. Ya, terima kasih, Pak Rasmit. Jadi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi, literasi juga. Bisa dijelaskan dulu, Pak, sebelum ke sana, sebenarnya yang terjadi pada gempa di Mindanao, Filipina beberapa hari lalu seperti apa? Oke, terima kasih, Mas. Betul, pada hari Senin kemarin tanggal 8 Juni itu jam 06.37 WIB ya, atau 07.37 WITA ya. Itu terjadi gempa bumi di wilayah Mindanao, Filipina. Itu disebabkan oleh subduksi atau megatrustnya Filipina sana. Nah, berdasarkan hasil pengolahan dari BMKG, gempanya 7,7, kedalamannya dangkal 47 km, dan tipe pergeserannya itu naik. Nah, itu adalah syarat untuk terjadinya tsunami. Nah, maka karena potensi tsunami-nya ada, maka sistem early warning INA-TWS di Jakarta diaktifkan. Nah, maka ketika sudah aktif, semua peralatan ataupun monitoring terkait muka air laut diaktifkan semua. Nah, berdasarkan itulah dalam waktu 3 menit itu kami memberikan peringatan dini pertama. Ya, kami share ke stakeholder bahwa terjadi gempa bumi di Mindanao, kekuatannya 7,7, kedalamannya dangkal di laut dan berpotensi tsunami. Maka di situ dilampirkan juga bahwa wilayah-wilayah mana yang akan kena dampaknya. Itu satu dalam waktu 3 menit. Ya. Nah, kemudian sambil berjalannya waktu, semua rekaman gempa bumi masuk ke kami, kemudian rekaman tide gauge, jadi permukaan untuk mengukur tinggi muka air laut juga masuk. Maka 10 menit kemudian kami memberikan peringatan dini kedua. Ya. Jadi berdasarkan penambahan data di lapangan, maka potensi tsunami terjadi untuk wilayah A, B, C, D dengan waktu tempuh gelombang atau sampainya gelombang tsunami ke wilayah terdampak itu misalkan sekian jam. Ada di situ diurutkan, ya. Itu peringatan yang kedua. Kemudian beberapa menit kemudian, kurang dari 30 menit, kami menginfokan juga, mengupdate pemutahiran data. Jadi jam berapa gelombang tsunami tersebut akan sampai ke wilayah terdampak, tingginya juga berapa. Terus kami update ya, ketika ada perubahan data kami update.
Kemudian apabila gelombang tsunami-nya sudah terdetek ke pantai, sudah selesai, maka kami memberikan peringatan dini terakhir, yaitu menyatakan bahwa tsunami telah berakhir, sehingga masyarakat di sekitar pantai bisa beraktivitas kembali. Itu kemarin yang kami laksanakan ketika terjadi gempa bumi di Mindanao 7,7 yang berpotensi tsunami dan berdampak ke wilayah kita, seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Ternate, Maluku ya, termasuk ke wilayah baratnya, pantai timur Kalimantan, terutama Kaltara dan Kaltim. Iya. Nah, ini yang menarik juga sebagai informasi, Pak Rasmit ini bidangnya juga membawahi seluruh Kalimantan ternyata, Pak ya. Baik, Pak Rasmit bisa disampaikan, Pak. Jadi kondisi gempa yang terjadi di Filipina ini akhirnya bisa memicu peringatan dini tsunami hingga ke Indonesia termasuk Kalimantan Timur. Tadi juga sudah disebutkan Pak Rasmit bahwa terjadi di beberapa daerah seperti Sulut, Maluku Utara, dan di Kalimantan Timur khususnya kemarin juga kabarnya di Berau juga, Pak ya? Betul. Seperti apa, Pak? Nah, betul. Jadi karena pantai timur Kalimantan itu menghadap laut lepas ya ke bagian timur ya di utara Sulawesi. Emang sangat-sangat rawan sekali Kaltara sama Kaltim ini karena berhubungan di situ tuh banyak subduksi, banyak megatras. Ada megatras utara Sulawesi. Jadi di Sulut itu sembayang Sulut ada subduksi ke selatan. Kemudian di paling timurnya ada double subduksi Maluku. Di utaranya sedikit ada subduksi Filipina. Kemudian di bawahnya juga masih ada. Jadi banyak subduksi. Dan subduksi ini adalah potensi terjadinya tsunami jika gempanya emang tipenya naik. Dan kebanyakan seperti itu gitu loh. Ya. Nah, makanya karena di wilayah timurnya setelah laut lepas banyak subduksi yang berpotensi tsunami, maka Kalimantan Timur dan Kaltara itu pasti akan kena dampaknya karena di laut itu kan nggak ada yang penghalang, nggak menghalangi, di gelombang tsunami-nya berjalan begitu aja sampai ke pantai timur. Jadi sebenarnya pantai timur Kalimantan Timur dan Kaltara itu potensi tsunami-nya sangat besar. Ini disebabkan karena efek gempa bumi dari luar, karena posisinya berhadapan langsung dengan laut lepas. Kalau di wilayah Kalimantan Timur khususnya Pak Rasmit, boleh di preview kemarin dari dampak gempa di Filipina yang terjadi yang paling parah di mana, Pak? Kalau dampak gempa Filipina 7.0 atau 7.7 itu dampak kerusakannya hampir tidak ada. Dan dirasakannya itu juga tidak terlalu signifikan ya, hanya dirasakan orang yang di gedung bertingkat lah. Itu agak sedikit goyangan ya. Tapi tidak ada kerusakan karena memang jauh ya, 800 sampai 800 km lah. Hanya dampak tsunami-nya aja yang sampai ke Nunukan, Tarakan, kemudian Berau, Talisayan, sama Biduk-Biduk. Iya. Nah, ini sudah di mode apa, Pak? Siaga, waspada, atau? Kemarin kami BMKG memberikan level warning itu level 3 ya, dikurang dari 0,5 meter atau waspada gitu. Sehingga level ini mungkin tidak terlalu berbahaya ya, tidak seperti awas ataupun siaga gitu. Ini tapi ya perlu kita ketahui juga bahwa energi tsunami ini jauh lebih besar dari gelombang biasa, gelombang yang disebabkan oleh aktivitas atmosfer ya, itu tidak terlalu berbahaya lah. Untuk kategori yang sama misalkan 0,5 meter. Beda dengan gelombang tsunami jauh lebih besar energinya, daya rusaknya lebih besar. Ya mungkin kita ingat tsunami Aceh 2024 itu energinya jauh lebih besar. Kapal PLN yang ribuan ton itu bisa terangkut ke darat. Iya, betul. Jadi dari situ kan memperlihatkan bahwa energi tsunami itu jauh lebih besar daripada gelombang biasa. Makanya walaupun kami memberikan warning waspada 0,5 meter atau di bawahnya, tetap ya harus diwaspadai, minimal tidak ada aktivitas di sepanjang pantai itu. Menjauh dulu lah. Mungkin seperti itu, Mas. Baik. Ya, Pak Rasmit, lalu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan BMKG sejak gempa terjadi hingga peringatan dini tsunami akhirnya diumumkan ke publik? Biasanya butuh waktu range berapa lama gitu, Pak? Nah, itu jadi SOP kami. Jadi kami diamanahi sama pemerintah bahwa terkait warning tsunami ini setelah 3 menit itu informasi itu harus sampai. Itu. Jadi itu amanat harus dilaksanakan. 3 menit ya, Pak? Kurang dari 3 menit. Kurang dari 3 menit.
Jadi dalam 3 menit kami harus menganalisa di mana gempanya, berapa besar, kedalamannya berapa, berpotensi tsunami atau tidak. Nah, baru kalau memang besar kerusakannya, berpotensi tsunami, kami memberikan warning ke pemerintah daerah melalui BPBD setempat, ataupun kalau di pusat memberikan informasi kepada BNPB biasanya sebagai koordinator untuk kebencanaan. Jadi kami sebelum 3 menit itu harus dapat parameternya, baru diinfokan ke stakeholder di pemerintahan yang terdampak. Ya. Nah, kemudian diupdate tergantung perubahan yang terjadi. Misalkan ada penambahan data muka air laut, ini muka air laut di daerah Tondano naik, nah, maka kami inputkan lagi seperti apa, sehingga ntar akan berubah update berikutnya. Terus sampai akhirnya tsunami-nya sudah berakhir, baru kami memberikan warning. Jadi intinya kami 3 menit harus memberikan warning pertama untuk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Nah, di luar wilayah Balikpapan, artinya di Kalteng, Kalbar, Kalsel ini masih terintegrasi atau terpusat senternya di Balikpapan, Pak ya? Betul. Artinya mereka memang belum ada di sana, Pak ya? Betul. Jadi di daerah Kalsel, Kaltara, Kalbar, Kalteng itu belum ada stasiun geofisika karena emang dulu mungkin ya yaitu beranggapan bahwa Kalimantan itu berada di daratan yang stabil, tidak ada retakan, aman. Makanya cukuplah 1 stasiun aja. Tapi karena seiring dengan berjalannya waktu, ada tekanan dari subduksi selatan Jawa, dari selatan, dari barat, dari Sumatera, dari Indo-Australia, kemudian di utaranya dari Filipina, dari timurnya dari Pasifik. Nah, lama-lama kan yang utuh ini daratan retak-retak juga. Nah, sekarang sudah banyak muncul gempa-gempa yang ya dirasakannya juga banyak, sejarah tsunami-nya juga ada, aktivitas gempa yang kecil juga banyak. Dan mulai 2021 itu kenaikan gempa, aktivitas gempanya itu 2 atau 3 kali lipat lebih besar. Jadi tahun 2024 itu kemarin tercatat di Kalimantan itu ada 238. 2025 240 gempa bumi. Sebelumnya hanya 9, 40, jauh lah. Nah, sekarang emang masa ataupun waktunya batuan tersebut melepaskan stres dalam bentuk gempa bumi. Kalau dulu kan mungkin menyimpannya. Ada stres dari selatan, dari timur, dia simpan karena emang itu tergantung elastisitas batuannya ya. Dia masih bisa menerima stres tersebut, dia simpan. Tapi kalau sudah melebihi batas elastisitasnya, batas kemampuannya untuk menerima stres, nah dia akan lepaskan dalam bentuk gempa bumi. Nah, periode dari 2021 sampai sekarang itu adalah masa atau periode pelepasan energi itu dalam bentuk gempa bumi. Dan Bapak tadi sampaikan signifikansinya dari tahun ke tahun artinya meningkat, Pak ya? Betul. Meningkat ya? Meningkat tajam. Nah, masyarakat ini juga masih banyak yang beranggapan bahwa semua gempa besar itu pasti menyebabkan tsunami. Mungkin penjelasan secara ilmiah, Pak, agar masyarakat juga dapat edukasinya ini, Pak. Betul. Jadi tidak semua gempa besar itu menimbulkan tsunami. Tergantung di mana posisi gempanya. Yang pertama adalah kalau gempa buminya berpusat di laut, itu ada potensi. Satu, kami simpan itu. Kemudian kami menganalisis lagi. Tipe pergeseran yang sobek di dalam bawah permukaan bumi ini seperti apa? Ada yang strike slip kan, ada yang turun, ada yang naik. Nah, ketika tipe pergeseran atau sobeknya kulit bumi adalah naik atau turun, maka ada perubahan volume air laut. Ketika naik kan ada yang ditendang kan? Nah, ketika dia turun, ada yang mengisi kan? Jadi kestabilan air lautnya terganggu. Nah, poin inilah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan informasi bahwa gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi di laut dan tipe pergeserannya adalah naik atau turun. Gitu. Itu kami lanjutkan untuk memberikan warning tsunami. Seperti itu, Mas. Ya, baik Pak Rasmid. Selanjutnya saat BMKG mengeluarkan status seperti awas, siaga, waspada, ini perbedaan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti apa, Pak? Nah, kalau kita lihat di sosial media dari stasiun geofisika Balikpapan BMKG, itu kan rata-rata modenya ini adalah waspada, Pak ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Kalau waspada itu kan air laut yang sampai di pantai itu kurang dari 0,5. Jadi mungkin actionnya masyarakat ataupun nelayan di sekitar pantai itu menjauhi pantai dulu. Kemudian untuk siaga itu kan antara 0,5 sampai 3 meter. Nah, itu
actionnya beda lagi, itu mencari ketinggian, ya, dengan menjauh pantai secara tegak lurus. Oke. Kemudian yang level yang paling tinggi, di atas 3 meter itu tetap harus Awas Pak ya? awas. Awas ya? Awas itu harus mencari tempat ketinggian juga. Pengungsian, sudah mulai mengungsi. Pengungsian secara besar-besaran. Harus mencari tempat yang lebih tinggi. Ya. Mungkin itu, Mas. Ketika peringatan dini tsunami dikeluarkan, koordinasi BMKG dengan pemerintah daerah seperti BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait lainnya yang sudah dilakukan, teman-teman stasiun geofisika seperti apa, Pak? Kebetulan kami itu punya alat namanya WRS Nugin, Warning Receiver System. Jadi info-info peringatan dini, informasi gempa bumi itu ada di situ. Nah, alat itu disimpan di setiap BPBD yang ada di kota atau kabupaten. Kemudian ada juga yang disimpan di Polsek yang 24 jam. Nah, kami sudah berkoordinasi, itu apabila ada warning gempa bumi yang dirasakan ataupun tsunami itu nyala, Pak. Sehingga yang ketempatan itu, oh ini ada warning. Nah, yang berjaga 24 jam itu memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Bisa Polsek ataupun BPBD. Biasanya kami lebih dominan ke BPBD karena pintunya emang di situ. Tapi ada juga beberapa Polsek yang kami tempatkan alatnya supaya memberikan informasi secara cepat. Seperti itu, Mas. Baik. Pada peristiwa gempa Filipina kemarin, kira-kira respon masyarakat di wilayah Kalimantan Timur menurut pantauan BMKG seperti apa, Pak? Kemarin setelah kami memberikan warning tsunami, alhamdulillah respon cepat dari BPBD, kemudian kepolisian, TNI juga bagus. Begitu kami menyampaikan, maka sama tim BPBD itu disampaikan ke masyarakat bahwa ada potensi tsunami segala ini, dan mereka akhirnya menjauh dari pantai. Bahkan di Kaltara itu ada karena mungkin takutnya yang berlebihan. Mereka melihat kejadian tsunami Aceh, Palu, bahkan ada yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Padahal sudah melakukan itu, Pak? Ada masyarakat sudah ada yang... Ada seperti itu. Oh iya. Makanya kemarin tim BPBD, TNI, sama kami mencoba memberikan pengertian bahwa ini tidak harus mengungsi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Sehingga resikonya akan besar lah, misalkan jatuh di tengah jalan ataupun rumah ditinggalkan ada maling masuk kan. Iya. Ini warga di Tarakan, Pak, kemarin. Responnya sampai mengungsi. Betul. Jadi tapi alhamdulillah berkat koordinasi pemerintah daerah, kemudian TNI Polri, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di sana. Ya. Banyak masyarakat di wilayah Kalimantan Timur khususnya, Pak, melihat Kalimantan itu secara umum relatif aman dari gempa dibanding Sulawesi dan juga Sumatera. Sejauh mana, Pak, anggapan ini benar atau seperti apa perkembangannya sampai tahun ini? Betul, Mas. Jadi emang mindset yang tertanam di masyarakat Kalimantan itu seperti itu. Bahwa Kalimantan itu aman gempa, silent gempa, tidak ada tsunami. Karena emang dulu, zaman-zaman kapur dulu dari ilmu geologi, karena Kalimantan itu satu daratan utuh di tengah-tengah lempeng Eurasia. Jadi bukan di batas lempengnya. Kalau di batas lempengnya kan tabrakan dua lempeng ya, potensi tsunami seperti Barat Sumatera, Selatan Jawa. Kalau kita Kalimantan berada di tengah-tengah lempeng yang stabil, diutuh dia, nggak ada retakan. Gitu. Jadi mungkin mindsetnya seperti itu. Ya, tapi karena seiring dengan perkembangan zaman, pergeseran dari lempeng Indo-Australia mendesak dari utara, dari selatan, kemudian dari barat, dari timur ke Pasifik, tergencet, sehingga mau tidak mau yang tadinya utuh itu ada retak-retak. Betul, retakan yang membentuk patahan atau sesar aktif, sehingga lama kelamaan karena stresnya bergerak terus, ini juga sobek. Nah, sobeknya patahan atau sesar ini menimbulkan gempa bumi. Gempa bumi ataupun air yang tadi naik tadi, Pak, ya, jadi tsunami. Kalau air itu biasanya gempanya memicu longsoran. Longsoran. Betul. Kalau di daratan kayak di Kalbar misalkan gempanya di Sintang itu relatif tidak mungkin terjadi tsunami karena ada di daratan, hanya getaran aja. Begitu juga dengan di Kalsel ataupun di Kaltim yang ada di darat, di Sangkulirang atau di Karangan lah itu kalau di darat biasanya relatif gempanya aja, getaran aja. Kalau yang memicu tsunami biasanya gempa-gempa di pantai, dekat pantai kayak Sangkulirang. Itu ada namanya sesar Sangkulirang, dia sepanjang sungai Sangkulirang itu.
Nah, di situ ada gempa memicu longsoran di bawah laut sehingga ada tsunami lokal atau kecil lah, 1 meter. Tapi walaupun 1 meter banyak juga waktu 1921 itu korbannya. Iya. Kalau di Kalimantan Timur, Pak, wilayah pesisir mana saja ya kira-kira yang perlu diwaspadai lebih terhadap ancaman tsunami? Kalau di wilayah Kaltim itu hampir sepanjang wilayah Kaltim itu potensi tsunami. Jadi sebenarnya wilayah pantai timur Kalimantan dari Tarakan sampai selatan, sampai Kalimantan Selatan itu potensi tsunami-nya banyak, Mas. Iya. Kalau dari Kaltara, Kaltim, oke, dia efek dari subduksi utara Sulawesi, kemudian Filipina, kemudian subduksi ganda Maluku, itu akan berimbas ke Kaltara dan Kaltim. Sementara yang di tengah itu diakibatkan oleh gempa bumi yang memicu tsunami di Selat Makassar. Jadi Mamuju itu sudah 2 kali gempa, ya emang nggak terlalu besar ya, 6,5 sampai 7 lah 2 kali. Itu sempat memicu tsunami kecil, nyampe ke wilayah pantai timur Kalimantan 1 meter. Itu karena ada topografi atau batimetri yang sangat terjal antara daratan Kalimantan dengan Sulawesi. Di situ kayak seperti palung lah. Yeah. Nah, ketika terjadi gempa bumi itu memicu longsoran di tebing yang curam itu longsor sehingga menimbulkan atau menyebabkan tsunami. Itu di Mamuju sudah 2 kali. Kemudian di bawahnya di kota Baru ya, Kalimantan Selatan itu 1917 juga pernah terjadi di gempa bumi memicu longsoran, terjadilah tsunami di situ. Jadi sebenarnya sepanjang pantai timur Kalimantan dari Tarakan, Kaltim, Kalsel itu potensi tsunami-nya besar, Mas. Oke, baik. Kalau dari karakteristik Teluk Balikpapan, Pak Rasmith melihat jika dikaitkan dengan potensi gelombang tsunami seperti apa, Pak? Kalau di pantai timur Kalimantan, khususnya Balikpapan, khususnya Teluk Balikpapan ya, potensi tsunami-nya emang di situ nggak ada, cuman efek dari Sulawesi. Mamuju itu udah 2 kali tsunami. Kalau Mamuju gempa bumi sekitar 7 menyebabkan longsor bawah laut, itu akan terjadi tsunami, perubahan volume air laut. Kalau gelombang itu kan merambat ke segala arah. Jadi selain dia merambat ke ke Sulawesi, ke timurnya juga akan merambat ke barat, ke Balikpapan. Nah, ketika gelombang tsunami itu walaupun kecil masuk ke Teluk Balikpapan, suatu gelombang yang masuk ke teluk celah sempit itu akan terjadi namanya pemantulan. Nah, ketika terjadi pemantulan maka akan menimbulkan gelombang yang besar, superposisi. Nah, itu berbahaya juga, Mas. Wah, benar. Itu ini ya yang belum. Iya, itu harus diperhatikan juga. Jadi gelombang yang masuk ke celah sempit maka akan terjadi pemantulan sehingga akan menimbulkan amplitudo yang besar, tinggi gelombang yang besar. Seperti itu. Ya, baik. Lalu dengan adanya ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur, Pak Rasmith melihat bagaimana aspek mitigasi gempa, tsunami diperhitungkan dalam pembangunan kawasan tersebut juga tidak, Pak? Oke, betul. Kemarin sebelum dibangun IKN itu kami diminta sama Bappenas untuk memikrojonasi wilayah yang akan dibangun. Ini loh wilayah yang akan dibangun untuk IKN. Tolong diidentifikasi ini aman dari getaran gempa atau seperti apa. Jadi kami kemarin hampir 2 tahun BMKG ya melakukan mikrojonasi. Jadi mikrojonasi itu memetakan setiap jengkal tanah yang ada di IKN. Seperti apa tanahnya? Tanahnya lembek, keras, atau jenis apa? Sudah kompak belum? Kemudian periode dominannya seperti apa? Karena akan berdampak pada periode dominan bangunan. Sama ketebalan lapisan lapuknya. Jadi bedrocknya itu berapa dalam, sehingga bangunan bertingkat itu kan harus duduk di batuan keras ya, bedrock, sehingga ketika ada gempa itu tidak terlalu berpengaruh karena gelombang itu akan lewat dengan cepat pada batuan yang keras, beda dengan batuan yang lembek. Kalau gelombang masuk ke batuan yang lembek maka dia amplitudenya akan besar dan akan lama di situ. Jadi seperti kita jalan di pasir lah, akan lama kan. Kalau di Filipina kemarin, Pak, banyak bangunan-bangunan gedung tinggi juga, Pak, ya, yang betul, banyak yang ambruk juga. Nah, itu IKN itu sebelum dibangun kami mikrojonasi. Alhamdulillah berdasarkan hasil mikrojonasi kami, batuannya keras, topsoilnya hanya tipis sekali, jadi bangunannya lebih stabil. Kalau bahasa sederhananya apa itu, Pak? Pondasi atau apa? Pondasi ya? Iya, pondasinya harus duduk di batuan keras, bedrocknya. Itu harus lebih tinggi atau? Jadi bangunannya harus duduk di situ. Misalkan ini kan batuan keras, di atasnya ada topsoil ya. Nah, bangun pondasinya harus nyampe sini.
gitu, sehingga dia lebih kokoh. Jadi kalau orang pencak tuh kuda-kudanya udah kokoh lah. Jadi kalau dia ngambang nggak nyampe bedrock, itu kuda-kudanya kurang bagus itu. Sekali ini aja jatuh gitu Mas. Baik. Iya. Yang paling penting juga ini sebagai literasi ke masyarakat Pak, saat terjadi gempa ataupun tsunami begitu yang beredar di era digital saat ini di media sosial yang berseliweran, dibagikan, di-share, dan seterusnya. Apa langkah pertama sebaiknya yang dilakukan masyarakat? Salah satunya tadi contohnya di Tarakan, ternyata sampai mereka ngungsi dan seterusnya. Itu kan artinya juga perlu ada apa Pak ya? Edukasi ya. Edukasi ya. Jadi kami itu sebenarnya dari dulu, terutama saya waktu 2022 sampai sini, itu langkah pertama saya adalah selain mengubah mindset masyarakat bahwa kita itu tidak berada di wilayah yang aman-aman saja, kami juga melakukan edukasi, sosialisasi, terutama ke anak sekolah. Kami punya program namanya BMKG Goes to School. Oke. Jadi kami mendatangi sekolah-sekolah. Program nasional atau? Programnya nasional. Nasional. BMKG Goes to School, memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, memberikan informasi bahwa anak-anak itu berada di daerah yang rawan gempa loh. Ini sumbernya, apa ini patahannya. Maka adik harus lakukan ini. Ketika berada di ruangan kelas harus seperti apa. Ketika berada di gedung bertingkat harus seperti apa. Ketika berada di pantai juga harus seperti apa. Kami edukasi Pak. Hampir semua provinsi sudah, ya, walaupun hanya beberapa sekolah. Kemudian untuk masyarakat juga kami atau BMKG mempunyai namanya SLG, Sekolah Lapang Gempa Bumi. Kebetulan kemarin 2024 itu di Sangkulirang. Ini juga sama, mengedukasi masyarakat bahwa Bapak itu berada di daerah yang tidak aman-aman aja Pak. Karena di sini ada sesar, namanya sesar Sangkulirang. Panjangnya sekian, potensinya sekian magnitude, berpotensi tsunami. Maka Bapak harus, kalau ada terjadi getaran, berada di ruangan, harus seperti ini loh Pak. Berlindung di bawah ini, segala macam. Ketika di gedung bertingkat, ketika di pantai. Nah itu kami edukasi Pak, sehingga masyarakat memahami. Dan respon cepatnya ada. Ketika ada gempa, getaran, mereka sudah terbiasa gitu, apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu Mas. Nah, dari situ Pak, dari program-program sosialisasi yang cukup aktif ya untuk generasi-generasi muda. Artinya secara umum BMKG melihat literasi kebencanaan masyarakat di Indonesia ini sudah cukup baik atau belum Pak ya? Yang karena ini skala prioritas ya. Sebenarnya untuk wilayah-wilayah yang aktivitas gempanya tinggi itu relatif bagus Pak. Seperti di Padang Panjang, Sumatera bagian barat lah, Selatan Jawa itu prioritas emang. Jadi edukasi ke masyarakat, ke anak-anak sekolah itu lebih bagus lah. Kalau kita kan ya karena terlalu luasnya, jadi hanya tidak sebesar atau tidak semasif seperti di barat Sumatera atau Selatan Jawa. Tapi kita masih kebagian. Tiap provinsi, hampir tiap bulan juga kami maintain peralatan itu ketika datang ke suatu wilayah, kami mengunjungi sekolah. Kami edukasi seperti itu. Gitu. Baik, dan ini juga yang paling menjadi poin penting Pak dari perbincangan kita ini berkaitan dengan mitigasi atau simulasi latihan kebencanaan warga kita yang khususnya yang tinggal di pesisir gitu Pak. Seperti apa Pak? Nah itu kami lakukan saat edukasi Pak. Jadi kami memberikan teori, kemudian arahan SOP ketika menghadapi gempa bumi. Setelah itu kami praktek langsung. Jadi kayak simulasi lah. Kalau simulasi berada di kelas, ada gempa bumi keras sekian, apa yang dilakukan siswa? Kemudian berada di pantai seperti apa, itu kami simulasikan. Ya, walaupun emang butuh simulasi berkali-kali, minimal ya sebulan sekali seharusnya kayak di Jepang ya. Tapi ya minimal setengah tahun sekali juga bisa gitu. Kami terus edukasi ketika kami ke lokasi peralatan kami berada. Kami langsung simulasi. Ketika ada sesuatu yang sederhana Pak, bisa digambarkan kalau misalkan di pantai ketika terjadi tsunami, masyarakat apa yang harus dilakukan Pak? Nah itu, jadi ketika masyarakat di pantai merasakan gempa bumi yang kencang, maka harus segera menjauh secara tegak lurus menjauh dari pantai. Atau kalau bisa, kalau ada dataran tinggi, naik ke dataran tinggi itu. Naik ke dataran tinggi. Betul, itu lebih aman. Pokoknya kalau datar ya sejauh-jauhnya. Tapi ada juga tipe gempa yang tidak bergetar, tidak dirasakan karena aktivitas di pantai kan. Tapi dia pergerakannya slow, terayun, terambing gitu loh. Tapi ada info dari BMKG bahwa gempa bumi di situ berpotensi tsunami, maka harus menjauh juga.
gitu. Karena kejadian di Pangandaran itu gempanya tidak berasa di pantai masyarakat situ aktivitas, tapi Ada tsunami. ada tsunami. Jadi- Tapi info itu udah sampaikan ke masyarakat. Cuma mungkin masyarakat ngelihat HP segala macam, Iya. jadi asik saja gitu. Iya. Iya. Baik, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi yang menjadi poin penting ketika terjadi gempa belum tentu jadi tsunami. Ketika terjadi tsunami juga belum tentu dirasakan ada gempa. Betul. Itu Pak ya? Iya. Wah, ini juga misteri juga Pak ya? Iya. Yang Tapi di alat kami ada, terdetek. Dan itu Hanya pas- masyarakat secara Tidak umum ngeh. tidak bisa merasakan. Betul. Ya, baik. Secara khusus Pak, pesan BMKG kepada masyarakat Kalimantan Timur nih agar lebih ready, siap untuk menghadapi ancaman jika terjadi gempa, tsunami, seperti apa? Ya, sebenarnya kebencanaan khususnya gempa bumi kan tidak hanya tanggung jawabnya BMKG ya. Ya. Semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, media massa itu harus sama-sama membangun chemistry sehingga benar-benar masif gitu loh. Ya. Dan kami itu salah satu tugasnya kan menyadarkan, memberi edukasi kepada masyarakat. Wilayahnya seperti apa, potensi seperti apa, dan apa yang harus dilakukan. Itu tugas kami. Tapi kami juga meminta pemerintah untuk mendukung, menyediakan sarana prasarana. Misalkan untuk evakuasi ke daerah tinggi, itu kan harus ada sarananya. Penunjuk jalan, arah, jalannya harus satu lurus ke sana. Di sana disediakan tempat evakuasi akhir. Ya. Di pantainya kalau ada gempa tsunami harus ada sirine, seharusnya ada. Jadi kami di sini aktivasi sirine di sana nyala Mas, sehingga masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi melalui jalur yang sudah disediakan. Itu kan Oke. lebih bagus. Jadi Baik. kolaborasi BMKG, media massa, kemudian pemerintah daerah sama-sama untuk membangun supaya benar-benar mitigasinya terbangun dengan baik. Mungkin itu Mas. Baik, ini yang terakhir nih Pak Rasmit. Jika Bapak hanya diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan pesan sekali lagi untuk ke seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin nanti akan menyaksikan podcast ini, apa yang paling penting untuk kita ingat ketika mendengar informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami? Tadi Bapak sudah menyampaikan, tapi 1 menit saja Pak, yang paling penting. Apabila menerima informasi gempa bumi dan kita berada di pantai, menjauhlah dari pantai. Itu aja Pak. Menjauhlah dari pantai. Dan cari tempat ketinggian. Tempat ketinggian. Iya. Nah, itu juga salah satu yang menyelamatkan Pak ya. Iya, betul. Oke, peristiwa gempa di Mindanao kemarin beberapa hari lalu menunjukkan bahwa ancaman bencana ternyata juga tidak mengenal batas wilayah negara. Betul. Namun di balik setiap peristiwa selalu ada pelajaran penting tentang kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan juga pentingnya mendapatkan tadi Pak ya, literasi juga, informasi dan sumber yang terpercaya. Betul. Salah satunya kalau berkaitan gempa ataupun tsunami nanti bisa cek di mana Pak, sosial media. Media sosialnya Stasiun Geofisika Balikpapan atau Pusat Gempa Bumi Regional 11 Balikpapan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasmit atas kehadirannya di podcast dan mudah-mudahan untuk masyarakat juga banyak teredukasi melalui podcast Kata Kunci kali ini. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.